Jadi akhirnya banyak yang berpikiran, iya aku bingung karena paslon ini tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kok nggak ada yang kayak mendekati kriteria pemimpin yang ada dalam Islam kayak gitu? Jangan golput. Buat tanggal 14 silahkan, mari kita nikmati sama-sama pesta demokrasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Hanum, The Brilliance of Muslimah. Oke, ini adalah podcast pertama kita ya Mbak ya. Jadi teman-teman, ini adalah podcast pertama kita setelah sekian lama di YouTube Al-Muhkim itu sudah tidak ada podcast. Sebenarnya sebelumnya udah pernah ada podcast sih Mbak sebenarnya. Cuma karena sudah tidak aktif lagi, jadi kita dari tim Marbot Akhwat Al-Muhkim ini berinisiatif untuk mengadakan lagi podcast untuk wadah kita bareng-bareng bisa belajar. Nanti mungkin kita bisa bahas apa aja Mbak di sini? Nah, di bulan Februari ini Mbak, kita akan menemui dua momen besar yang lagi hot news banget. Nah, udah pasti nih teman-teman bakal tahu. Apa tuh? Di tanggal yang sama, di tanggal 14 Februari, kita akan bertemu dengan pemilu dan perayaan Valentine Days. Menarik nggak sih ini untuk dikulik? Menarik banget sih Mbak. Kebetulan untuk tahun ini itu buat Valentine sama Pilpres atau pemilu itu dijadikan di satu tanggal gitu. Kebetulan nggak sengaja ya. Kalau kebetulan memang nggak sengaja. Jadi itu adalah sesuatu yang memang kayak lagi panas-panasnya buat dibahas. Sebenarnya paling panas itu tentang pemilu sih buat sekarang, karena Valentine itu kayak udah jadi sebuah pembahasan tahunan. Dan sebenarnya teman-teman tuh mungkin udah tahu tentang kalau Valentine itu boleh atau enggak. Terus habis itu tentang Valentine itu sebenarnya hukumnya bagaimana dalam Islam. Nah, makanya untuk kali ini kita pengen membahas yang lagi panas-panasnya nih, yaitu pemilu. Karena kita mau bahas tentang pemilu, aku jadi ingin tahu nih Mbak, menurut Mbak Putri sendiri, seberapa penting sih pemilihan pemilu ini untuk diselenggarakan kayak gitu? Apalagi notabene mungkin kita nggak kenal nih presidennya seperti apa, calonnya itu seperti apa, atau mungkin cuma pencitraan-pencitraan yang baik-baik aja yang ada di layar kaca, seperti itu. Nah, kalau dari perspektif Islam, itu seperti apa nih Mbak? Seberapa penting gitu pemilihan ini? Oke. Jadi kalau menurut dari aku pribadi sendiri ya Mbak, kalau misalnya kita sebagai pemuda aja lah, sebagai pemuda, seberapa penting sih sebenarnya memilih pemimpin itu, terutama kalau sebenarnya pemilu itu kan banyak ya, nggak hanya milih presiden aja, milih DPR juga iya, dan lain sebagainya. Banyak yang diibaratkan kayak kita tuh banyak memilih pemimpin dan perwakilan kita di nasional gitu. Nah, tapi yang mungkin lebih concern kita bahas itu adalah pemilihan presidennya, karena itu adalah pemimpin tingkat tertinggi dari negara kita ini, yaitu negara Indonesia sebagai negara presidensial. Nah, kalau menurut perspektifku sendiri, itu tuh kalau semisalnya memilih pemimpin itu seberapa penting sih? Penting banget ya. Ibaratkan kita di dalam sebuah negara nih, jangankan sebuah negara, kalau dalam satu kelompok aja, kita tuh pasti ada namanya ketua kelompok. Karena kalau nggak ada ketua kelompok, satu nggak akan ada yang menanggung jawabi kalau terjadi sesuatu. Kedua, tidak akan ada yang mengarahkan. Terus habis itu, karena kita itu masing-masing satu kepala dan kepala yang lainnya itu punya ego. Nah, ego itu tidak bisa kita kalahkan masing-masing. Bisanya diikat dan dikalahkan dengan aturan. Nah, makanya itu kenapa ada pemimpin dan juga ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin beserta para wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Jadi menurutku itu penting banget. Apalagi Pilpres 2024 ini, pemilu 2024 ini menurutku sangat menentukan 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa. Apalagi Indonesia bakal menghadapi bonus demografi yang dimana itu gembor-gemborkan, dicanang-canangkan, itu bisa membuka peluang Indonesia ini lebih maju dan lebih berkembang. Karena jumlah pemuda di Indonesia itu jadi lebih banyak pas di bonus demografi itu tadi. Nah, maka kita butuh pemimpin yang memang bisa membawa arah Indonesia itu menghadapi bonus demografi itu tadi. Nah, kalau sampai kita salah pilih pemimpin, rugi dong. Kita udah dapat kesempatan bonus demografi itu, tapi tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau dari perspektif Islam sendiri, dalam sebuah hadis yang pernah saya dengar, itu juga
bahwasanya kalau semisalnya kita saja ada 3 orang di sebuah padang luas atau padang pasir yang luas sedang safar, maka pilihlah salah satunya menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Jadi sebegitu pentingnya sih memilih pemimpin di dalam Islam, karena ada beberapa dalil juga yang menyebutkan nih pentingnya memilih pemimpin. Saya bacakan hadisnya ya. Hadis Nabi tentang pentingnya memilih pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antaranya menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini udah jelas banget. Rasulullah aja mengatakan bahwasanya pemimpin itu sangatlah penting. Apalagi untuk suatu kaum. Kalau di umat Islam dulu, mungkin pemimpin pertamanya ya Rasulullah, terus setelah itu Abu Bakar, Umar, ada Utsman, ada Ali, seperti itu. Nah, sekarang maka kita presiden itu adalah pemimpin kita, karena kita negara yang menganut sistem presidensial. Tuh. Nah, jadi kalau menurut penjelasan tadi tuh Mbak, dan menurut hadis yang tadi sudah sempat tak bacakan, seperti itu, menurut Mbak Prilina nih, Mbak Prilina, langkah yang Mbak Prilina lakukan untuk memilih pemimpin sesuai dengan kebutuhan Mbak Prilina dan masyarakat itu seperti apa? Kalau bicara soal pemimpin ini agak krusial ya sebenarnya, dan kompleks gitu. Jadi kita nggak bisa cuma memilih berdasarkan satu sudut pandang aja. Misalkan, oh dia sudah sholat, ini aku pilih dia jadi pemimpin. Nggak bisa cuma itunya aja. Atau, oh dia ini ternyata suka sedekah, ya, maksudnya dia suka berbagi uang, misalkan kayak presiden yang calon-calon presiden saat ini kan suka kayak gitu kan Mbak. Itu apakah itu sudah cukup untuk menjadi kriteria menjadi seorang pemimpin? Nah, belum tentu cukup kayak gitu. Jadi ada beberapa aspek, banyak faktor yang bisa menjadi pertimbangan kita gitu. Mungkin dari segi agamanya, kemudian dari pendidikannya atau intelijensinya, kemudian kita lihat dari track recordnya, pernah melakukan tindak kejahatan enggak, atau mungkin dia pernah kena kasus atau enggak, kayak gitu. Oke, yang Mbak Prilina sebutkan tadi tuh memang saya setuju banget, karena beberapa langkah yang kita bisa gunakan untuk memilih pemimpin yang paling kecil mudaratnya untuk masyarakat itu salah satunya itu. Kita lihat dulu dari track recordnya, kerjanya dulu gimana. Dan kebetulan banget calon presiden kita ini itu adalah orang-orang yang sudah pernah dan berpengalaman di bidang kepemimpinan wilayah. Yang pertama itu ada dari Menteri Pertahanan, kemudian yang pernah jadi gubernur di Jawa Tengah, pernah jadi gubernur di Jakarta, dan kita juga jadinya nggak terlalu susah gitu loh untuk melihat track record masing-masing, karena masing-masing sudah pernah menjabat dan juga sudah pernah karena sudah pernah menjabat, jadi udah ada hasil tuh dari kepemimpinannya yang bisa kita nilai. Jadi kita nilai yang kita butuhkan tuh yang seperti apa sih, kan dari hasil kepemimpinan itu kita bisa menganalisis tuh. Dan juga salah satunya tuh dari cara kampanye. Cara kampanye itu juga bisa kita lihat tuh. Kampanye itu kan pasti yang dilihatkan itu pasti yang baik-baiknya ya. Namanya juga marketing, hampir sama seperti marketing. Kita pasti memperlihatkan, kalau kita menjual sebuah produk, kita pasti akan mempresentasikan keunggulan produknya itu apa aja. Jarang orang akan mempresentasikan ini produknya punya kelemahan ini dan sebagainya, karena marketing pasti yang dilihatkan yang bagus-bagusnya aja. Nah, disitulah pola pikir kritis kita itu sedang diuji. Bagaimana kita itu bisa menganalisis dari kampanye ini mana sih yang rakyat butuhkan sebenarnya, apakah pemimpin ini tuh memberikan cara kampanye sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan ego yang kita inginkan gitu. Kita pengen nih dapat uang, dikasih uang. Kita pengen nih dapat ini gratis, misalnya sembako gratis, kasih sembako gratis. Atau kita butuh pemimpin yang mau mendengarkan kita. Mungkin ada cara kampanye yang sekarang juga membuka ruang untuk publik mengutarakan pendapat dan juga harapan-harapan untuk pemimpin. Itu bebas, dan masing-masing orang pun juga bebas untuk memilih bagian mana atau pemimpin mana yang sekiranya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, karena kebutuhan orang masing-masing kan Mbak. Mungkin ada yang butuh aku butuh sembako gratis, mungkin aku butuh untuk didengarkan. Itu masing-masing orang punya pilihan masing-masing, dan kita sama sekali tidak bisa
menyamaratakan pilihan kita. Jadi kalau misalnya, aku pilih ini, oh enggak, tapi aku pilih ini. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebuah bahan pertengkaran ya teman-teman. Karena apa? Kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Dan orang itu pasti memilih pemimpin itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah bicara soal kriteria pemimpin tadi Mbak, aku jadi punya pertanyaan nih. Kalau di zaman Rasulullah dulu, untuk menjadi seorang pemimpin aja, mereka tuh kayak berpikir dulu, apakah aku bisa untuk menanggung tanggung jawab, memikul tanggung jawab yang berat. Karena kita akan diminta tanggung jawab atas diri kita sendiri, itu aja udah berat. Bagaimana dengan kita akan diminta pertanggungjawaban dengan umat gitu loh Mbak. Nah, beda cerita sama fenomena saat ini, yang dimana justru seolah-olah kayak mereka tuh berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin gitu. Berebut kursi. Yes. Iya, benar. Nah, kalau dari menurut sudut pandang Mbak Putri gimana nih Mbak untuk menanggapi fenomena ini? Kalau fenomena rebutan kursi ya, kalau misalnya dari zaman Rasulullah dulu, kita sebenarnya kalau misalnya menjadikan pembanding di zaman Rasulullah dulu dengan sekarang itu sebenarnya jauh banget dan nggak bisa dibandingin. Karena kalau waktu zaman Rasulullah dulu, para pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah itu imannya sudah sangat-sangat jauh lebih tinggi daripada umat-umat Rasulullah sekarang. Bandingin sama pemimpin-pemimpin sekarang pasti juga sudah beda gitu. Jadi kita sebenarnya tidak bisa membandingkan ya. Dan kenapa kalau misalnya orang-orang terdahulu, para khalifah-khalifah terdahulu, bahkan ketika diberikan amanah sebagai seorang pemimpin itu sangat-sangat berhati-hati terhadap amanahnya, karena beliau itu tahu seberapa berat sih tanggung jawab seorang pemimpin nanti di hadapan Allah. Mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya, dari sekecil apapun rupiah yang digunakan, kemudian dari masyarakat yang mungkin merasa tidak diadili dan lain sebagainya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena di zaman Rasulullah itu imannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih mengerti resikonya secara karena imannya lebih tinggi, jadi lebih lebih takut gitu loh, lebih takut akan resiko-resiko akhiratnya. Tapi kalau sekarang memang karena imannya jauh lebih lebih kualitasnya jauh lebih rendah mungkin daripada khalifah-khalifah terdahulu, jelas jauh lebih rendah, maka memang gimana ya, kalau masalah rebutan kursi itu ego masing-masing sih Mbak, dan juga itu tergantung keimanan masing-masing juga. Mungkin ada pemimpin yang berhati-hati tapi juga tetap aja terjerumus, entah itu terjebak dalam begitu hiruk pikuknya politik gitu, akhirnya ikut arus, atau mungkin yang awalnya udah niatnya baik ikut arus. Jadi memang sebagai seorang pemimpin itu memang kenapa kita harus memilih pemimpin yang paham agama, yang agamanya baik, yang imannya juga baik gitu. Karena apa? Ya disitulah nanti akan diuji. Ketika seseorang masuk ke politik, baru di situ nanti dia akan diuji oleh kekuasaan. Nah itulah yang menggiurkan Mbak. Jadi banyak mungkin orang yang mencalonkan sendiri sekarang. Mungkin ya kita berpositif thinking dan kita juga berhusnudzon. Beliau itu beliau itu dengan sukarela mau membawa negara ini menjadi lebih baik gitu. Mungkin beliau punya visi misi yang akan diwujudkan untuk membawa negara ini lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kita banyakin husnudzonnya aja Mbak sekarang. Kalau sekarang mah ya, kalau zaman dulu jelas itu pasti imannya lebih tinggi jauh daripada sekarang. Tuh. Nah, berarti kalau seperti itu mungkin kita sudah bisa sedikit terjawab ya teman-teman keresahan kita untuk memilih kriteria pemimpin yang saat ini sedang mencalonkan diri. Terus nih Mbak, kalau misalkan dari ketiga calon tersebut ternyata mungkin kan namanya orang pasti ada baik dan buruknya. Terus kalau misalkan menjadi seorang pemimpin itu dia tidak memenuhi gitu, maksudnya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar secara perspektif Islam. Nah itu bagaimana kalau misalkan dari banyaknya calon itu ternyata kok nggak ada yang kayak mendekati kriteria pemimpin yang ada dalam Islam kayak gitu. Terus apa aku golput aja ya? Gimana tuh Mbak? Oke. Ini masalah golput ya teman-teman. Ini sebenarnya kayak masalah yang tiap tahun nggak pernah ada selesai-selesainya, karena kita sendiri tuh sebenarnya nggak mau buat tahu gitu. Kita tuh belum
ada keinginan untuk pengen tahu siapa sih calon pemimpin kita nanti, siapa sih yang akan membawa Indonesia ini nanti jadi lebih baik, siapa sih yang bakalan mengatur negara ini nanti tuh siapa. Kita tuh nggak ada trigger untuk mengetahui itu gitu. Jadi sebenarnya masalahnya di situ. Tidak semua orang itu sadar akan politik, sadar akan hal tersebut. Jadi minimnya informasi yang diterima. Sebenarnya informasi itu banyak, cuma tergantung kita tuh mau mencari dan menerima atau enggak. Nah dari situlah jadi akhirnya banyak yang berpikiran, iya aku bingung karena paslon ini, paslon ini tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan akhirnya membuat kebingungan gitu loh. Jadi orang tuh males golput aja deh. Sebenarnya itu sangat disayangkan ya teman-teman ya, sangat disayangkan karena negara itu sudah memberikan kita hak suara untuk bisa memilih pemimpin, di mana pemimpin itu nanti ketika kita memilih pun tuh kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah siapa yang akan kita pilih gitu. Nah kalau di antara misalnya nih seperti yang Mbak Prilina tadi sebutkan, di antara pasangan calon 1, 2, 3, 4 dan 5 entah ya nanti itu tuh mungkin tidak ada yang sesuai dengan kriteria menurut Islam yang amanah dan lain sebagainya. Nah seperti yang kita tadi sudah bahas, dilihat dari track recordnya itu seperti apa, terus mungkin kesehariannya itu seperti apa, karena beliau itu kan pejabat publik ya yang sering tersorot kamera juga. Mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan beliau yang bisa tersorot oleh kamera dan juga diberitakan. Nah itu bisa teman-teman analisis tuh, oh iya ternyata orangnya ini seperti ini. Mungkin tidak keseluruhan, tapi bisa secara secara umum kita mengetahui lah dikit gitu. Nah dari track recordnya juga kita cari yang mudaratnya itu paling sedikit buat umat gitu. Nah makanya itu akhir-akhir ini kan juga ada musyawarah para ulama di Pilpres tahun ini sih, karena mungkin karena Putri juga baru ikut pemilihan presiden tuh baru 2 kali, tahun yang 5 tahun lalu sama ini. Jadi kalau yang 5 tahun lalu mungkin belum terlalu tertarik dengan isu-isu seperti ini, jadi belum terlalu memahami begitu jauh gitu. Tapi untuk tahun ini yang setahu Putri itu ada berita bahwasanya para ulama itu juga sudah melakukan musyawarah untuk pemilihan calon yang mungkin lebih sedikit mudaratnya bagi umat. Nah, tapi itu saya tidak tahu siapa calonnya ya. Saya tidak mau kampanye di sini. Jadi makanya kita secara pribadi aja nih menganalisis mana yang paling sedikit mudaratnya bagi umat. Andaikan pun semisalnya tidak ada yang sesuai dengan ketentuan atau tidak memenuhi semuanya lah keseluruhan, tapi pasti ada dong misalnya kriteria dalam Islam itu kan amanah, terus habis itu jujur, terus habis itu bertanggung jawab, terus juga dicintai oleh masyarakat gitu kan, pasti ada mungkin salah satu yang memenuhi kriteria, maka pilihlah yang paling sedikit mudaratnya bagi umat, bagi kemaslahatan kita bersama gitu. Jadi memilih tidak hanya dari sudut pandang kita, tapi juga Indonesia ini butuhnya apa sih sekarang gitu. Misalnya kita lihat juga nih di daerah ini, misalnya sekarang pembangunan itu lagi kurang nih atau enggak, pendidikan itu ternyata kayaknya perlu untuk diperbaiki ya kualitasnya misalnya gitu. Berarti cari pemimpin yang punya visi misi, salah satunya concernnya di bidang pendidikan, atau ternyata di Indonesia ini masih banyak kemiskinan, atau enggak di Indonesia ini masih banyak penanggulangan bencana yang belum maksimal. Nah maka carilah mungkin pemimpin yang mau gitu loh untuk concern di hal tersebut juga gitu, melalui visi misinya dan kinerjanya nanti gitu. Jadi pilih yang paling sedikit mudaratnya bagi umat gitu Mbak. Jadi jangan golput teman-teman, please jangan golput. Sayang banget gitu loh, satu suara, hak suara yang sudah diberikan oleh negara, diamanahkan kepada kita untuk bisa memilih, kemudian kita seperti tidak memanfaatkan hal tersebut gitu. Itu sayang banget, karena besok juga kita akan dipertanggungjawabkan atas pilihan kita itu. Kita akan memilih pemimpin siapa sih dan sebabnya apa, itu kita juga akan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, tapi kita sebagai seorang pemilih itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Kalau Mbak Prilina sendiri mengikuti nggak perkembangan dari pemilihan presiden? Kalau aku sendiri sih di pemilu ini jujur yang paling minim banget informasi itu terkait misalnya kayak pemilihan DPRD gitu-gitu kan. Kebetulan banget nih aku tuh bukan dari daerah Solo nih, jadi tuh mungkin kalau buat DPRD daerahku, dan aku kebetulan tuh milihnya di Wonogiri, jadi aku tuh nggak begitu tahu tentang informasi kebetulan karena aku nggak di sana gitu. Jadi mungkin yang lebih kita semua
apa ya, kita semua tahu gitu, kita semua paham itu adalah tentang presiden gitu. Jadi kayak itu kalau memilih pemimpin itu sesuai dengan kriteria. Kalau Mbak Prina sendiri gimana pandangannya? Kalau aku gini aja sih Mbak, dibikin simpel aja ya. Karena gini, dari masing-masing paslon itu kan sudah punya visi misi. Yang pertama, kita lihat dulu visi misinya, terus kinerja apa yang akan mereka lakukan. Nah, kayak gitu. Kemudian pendekatan kepada masyarakatnya dengan cara yang seperti apa gitu. Apakah caranya itu bisa dikatakan mungkin sesuai dengan ajaran negara dan agama, atau justru berbuat curang nih di belakang. Nah, itu juga kita mesti aware teman-teman. Dan bicara soal golput, aku jadi pernah nih Mbak dikasih tahu kan. Intinya gini, jangan golput karena hak suara kita bisa disalahgunakan gitu. Ya, jadi ya intinya adalah seperti apapun nanti yang akan menjadi pemimpin kita, maka kita wajib Untuk taat. gitu. Yang terpenting kita saat ini sudah berusaha untuk ikhtiar dengan mencari tahu track recordnya, untuk mencari tahu bagaimana kemampuan dalam mungkin bermasyarakatnya, kemudian mungkin dari sisi agamanya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita hanya bisa mengikhtiarkan dan sisanya kita bertawakal kepada Allah seperti itu. Nah, salah satu bentuk ikhtiarnya itu adalah dengan ikut nyoblos teman-teman. Jadi jangan golput ya. Oke, kita udah ngalor ngidul panjang lebar bahas tentang pilpres dan juga pemilu nih. Jadi buat teman-teman, pesennya dari kita berdua, jangan golput. Buat tanggal 14 silahkan mari kita nikmati sama-sama pesta demokrasi ini. Kita pilih pemimpin sesuai dengan yang Indonesia butuhkan ke depannya. Dan pemimpin yang kita pilih saat itu, tanggal 14 nanti, akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Masih ada waktu teman-teman buat bisa menganalisis mana pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Indonesia dan pemimpin yang sesuai dengan kriteria secara agama Islam. Yang pasti alhamdulillah untuk calon pemimpin kita ini dari presiden itu tidak ada yang non muslim ya Mbak ya. Jadi kita sudah tereliminasi nih, kita nggak perlu bingung-bingung milih. Ibaratnya ada kriteria muslim dan non muslim, udah pasti kita harus milih yang muslim ya. Dan kebetulan alhamdulillahnya tiga-tiganya muslim. Jadi kita menganalisis yang lain dari mulai kinerjanya dan lain sebagainya, visi misinya dan lain sebagainya. Masih ada waktu teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan yang negara berikan kepada teman-teman untuk memilih pemimpin terbaik yang akan membawa masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan gitu. Dan aku mau kasih closing statement sebuah hadis nih Mbak, tentang tadi kan kita membahas nih bahwasanya pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, di sini ada hadisnya nih. Hadis dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anak-anaknya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya juga. Ketahuilah setiap kalian akan bertanggung jawab atas yang dipimpin. Jadi dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya betapa beratnya menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya setiap masing-masing dari kita ini pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul. Kita akan bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri nanti. Di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan juga apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Kita ketika nanti mungkin teman-teman yang ikhwan akan menjadi seorang suami, maka akan dipertanggungjawabkan juga, tanggung jawabnya akan istrinya, anak-anaknya, kemudian istri juga akan dipertanggungjawabkan tanggung jawabnya terhadap suaminya dan juga anak-anaknya. Begitu juga seterusnya. Jadi setiap masing-masing dari kita ini sebenarnya adalah pemimpin. Tidak hanya presiden,
tapi masing-masing dari kita. Jadi kita itu sebagai manusia, kita itu hamba Allah itu diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah. Jadi kita pemimpin untuk diri kita masing-masing. Soalnya teman-teman, jadilah pemimpin yang baik untuk diri masing-masing, dan juga jangan lupa memilih pemimpin yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan jangan golput. Oke, ini kita udah ngobrol panjang lebar. Oke, mungkin kita bisa ketemu next time ya Mbak ya. Iya, betul. Kita akan bahas hal lain lagi karena ini podcast pertama kita. Semoga masih banyak kurangnya dari kita ini bisa jadi pelajaran buat diri kita masing-masing juga. Buat kita berdua yang lagi memandu podcast ini. Semoga kedepannya kita bisa membahas hal-hal lain yang lebih mendaging, bermanfaat. Atau mungkin nanti kita juga bisa panggil pembicara ya Mbak ya, buat ngasih teman-teman materi dan juga buat ngasih kita juga sudut pandang yang lain. Mungkin kita bisa bahas fikih wanita, isu-isu terkini. Nanti teman-teman bisa nih, jangan lupa follow IG Al-Muhkim, almuhkim.id. Nanti teman-teman bisa kasih saran buat podcast selanjutnya kita mau bahas apa. Di di IG juga boleh, di DM atau di kolom komentar di YouTube nanti. Di podcast ini juga teman-teman bisa buat komentar, misalnya buat podcast selanjutnya pengen banget Kak bahas tentang ini, isu-isu terkini, entah itu bahas tentang Palestina dan lain sebagainya, atau mau usul pembicara juga boleh gitu. Oke, dan buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jika banyak salahnya dari kami mohon maaf, kami manusia biasa, bukan malaikat yang tidak punya dosa. Jadi karena yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Nah ya, jadi kita mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak kurangnya. Semoga kedepannya di podcast selanjutnya kita sudah jadi lebih baik lagi. Oke, kita tutup dulu. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.